kita belajar tentang barisan geometri. Apa sih itu barisan geometri? Barisan geometri yaitu barisan yang mempunyai rasio antara dua bilangan yang berurutan sama. Nah, di mana rasio di sini adalah merupakan perbandingan ya. Nah, contohnya nih, kita lihat di sini ada 1, 2, 4, 8, dan 16. Di sini kan barisan yang mempunyai rasio yang sama ya, yang sama. Berarti 1 ke 2 berarti berapa nih? Berarti dikali 2 kan? 1 dikali 2 hasilnya 2. Kemudian 2 ke 4 sama. Dikali juga dengan angka 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 ke 8 sama. Dikali 2. 4 ke 8 hasilnya 4 dikali 2 hasilnya 8. Terus 8 ke 16 berapa? Sama, dikali juga 2. 8 kali 2 sama dengan 16. Maka jika rasionya atau perbandingannya sama, itu merupakan barisan geometri. Maka bagaimana cara mencari rumusnya? Yaitu dengan jika rumus suku ke n barisan geometri yaitu UN atau suku ke n sama dengan A dikali R pangkat n dikurang 1. Di mana A di sini adalah suku pertama. Suku pertama. Kemudian R di sini yaitu rasio atau disebut juga perbandingan. Dan N di sini yaitu banyaknya suku. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari rasio? Nah, cara mencari rasio yaitu sama dengan suku kedua dikurang dibagi suku ke-1. Ulangi lagi. Cara mencari rasio berarti rumusnya suku kedua dibagi suku ke-1. Coba kita lihat di sini. Berapakah rasio dari bilangan ini? Nah, ini kan suku pertama nih. Nih, ini suku pertama ya. U1 yang ini, U2 yang ini, U3 yang ini, U4 yang ini, U5. Berarti berapakah rasionya? Tinggal kita hitung. Rasio atau R sama dengan suku keduanya berapa? 2. Suku ke-1-nya 1. Berarti 2 dibagi 1 sama dengan 2. Maka rasio dari bilangan 1, 2, 4, 8, dan 16 adalah 2. Ingat ya. Oke, di sini ada contoh soal nih tentang barisan geometri. Di sini soalnya itu ada tentukan suku kelima dari barisan geometri 2, 6, 18, 54. Nah, berarti di sini kita akan mencari suku kelima nih. Kita akan mencari suku kelima. Caranya gimana? Ingat, kita pakai diketahui dulu. Diketahuinya apa aja? Ada A atau suku pertama. Terus ada apa lagi? R atau rasio. Kemudian ada N. N itu apa? Banyaknya suku. Ingat, kalau di sini kan ada 2, 6, 18 sama 54. Nah, 2 di sini berarti dia merupakan U1 atau suku ke-1 ini, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Nah, berarti A di sini kan U1 itu sama dengan A atau suku pertama. Berarti suku pertamanya berapa? 2 ya. Nih yang ini 2. Tulis sini 2. Kemudian R itu apa? Rasio tadi atau perbandingan. Cara mencari rasio itu ini. U2 dibagi U1. Berarti U2 dibagi U1. U2-nya berapa? 6.
dibagi U1-nya berapa? 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka rasionya itu 3. Oke? Rasionya 3. Sekarang baca suku. Nah, di sini karena ditanyanya suku kelima, berarti N-nya di sini adalah 5. Ulangi lagi ya. Jadi suku pertamanya itu 2. Rasionya itu 3. Dapat dari mana nih 3? Yaitu suku kedua dibagi suku ke 1. Berarti 6 nih. 6 dibagi dengan 2. Itu 3. Dapatlah rasionya. Kemudian banyaknya suku yaitu 5. Berarti sekarang kita tinggal tulis rumusnya. Berarti suku ke N sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Ya. UN-nya berapa nih? Suku ke N-nya? Suku ke 5. Berarti di sininya U5 sama dengan A-nya berapa? A-nya 2. Masukin sini 2. Dikali, ingat ya, kalau MTK titik itu dikali. R-nya berapa nih atau rasionya berapa? 3. Pangkat N-nya berapa? Di sini N-nya sama dengan 5. Dikurang 1, ikutin rumus. Sama dengan U5-nya turunin, U5 sama dengan 2-nya diturunin, dikali 3-nya turunin, pangkatnya tinggal dikurang. 5 dikurang 1 berapa? 4. Berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu berapa? Nah, kita lihat di sini. Berarti 2 dikali 3 pangkat 4 berapa? Nah, 3 pangkat 4 itu berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Berarti 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali nih. 1, 2, 3, 4. 3 kali 3 berapa? 9. 9 nih. 4, 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 dikali 3, 81. Berarti hasilnya 3 pangkat 4 hasilnya 81. Nah, sekarang tinggal dikali deh. 2 dikali 81 berapa hasilnya? 162. Ya. Jadi suku kelima dari barisan geometri ini yaitu 162. Paham ya? Nih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang deret geometri. Apa sih deret geometri itu? Itu jumlah N suku pertama dari barisan geometri yang mempunyai rasio atau perbandingan yang tetap. Ingat ya, sama halnya dengan deret aritmatika. Kalau ada kata jumlah nih N suku pertama, berarti kita mencari deret geometri. Kalau ada kata kuncinya jumlah N suku pertama dari barisan geometri, berarti kita mencari deret geometri. Nah, gimana sih cara membedakan antara barisan dan deret geometri? Lihat di sini. Sini ada barisan 2, 4, 8, dan 16. Ini merupakan apa? Barisan atau deret? Ini merupakan barisan geometri. Kenapa dinamakan barisan geometri? Lihat. 2 ke 4 berapa selisihnya? Berarti dikalikan dengan 2. Ingat ya, kalau misalkan deret geometri berarti perbandingannya antara dikali dengan dibagi. Kalau misalkan kemarin barisan dan deret aritmatika, dia perbandingannya antara ditambah sama dikurang. 4 ke 8 berarti dikali 2 juga, sama kan? 8 ke 16 berarti dikali 2. Ulangi lagi ya. Kalau deret geometri, nah atau barisan geometri itu perbandingannya dikali atau dibagi. Ya. Sekarang deret nih. Kalau deret itu kayak gini, berarti 2 ditambah 4
ditambah 8 tambah 16. Ini merupakan deret geometri. Yang membedakan hanya tambahnya saja, tapi sama. Rasio atau perbandingannya sama. 2 ke 4 berapa? Berarti dikali 2. 4 ke 8 dikali 2, ya kan? 8 dikali 2. 8 kali 2, 16. Berarti perbandingannya 2, 2, 2 atau rasionya 2, 2, 2. Gitu ya. Paham ya? Berarti antara barisan geometri dengan deret geometri. Sekali lagi, kalau barisan dan deret geometri, perbandingannya atau rasionya dikalikan atau dibagi. Dikalikan atau dibagi ya. Mencari perbandingannya ini nih. Oke, sekarang bagaimana sih cara mencari rumus deret geometri? Nah, untuk mencari rumus deret geometri ini ada 2 cara. Nah, cara yang pertama atau yang A ini, jika untuk jari-jarinya lebih atau rasionya, maaf ya, rasionya lebih kecil dari 1. R di sini rasio. Jika misalkan R-nya kan lebih kecil dari 1, berarti berapa? Misalkan min 1, lebih kecil dari 1 kan? Terus min 2, min 10, kalau lebih kecil dari 1. Berarti menggunakan rumus jumlah N suku pertama atau Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R, di mana Sn di sini sama dengan jumlah N suku pertama, kemudian A di sini adalah suku pertama atau suku ke-1, terus R di sini rasio, dan N-nya itu banyaknya suku. Nah, jadi kalau misalkan nanti rasionya lebih kecil dari 1 nih, berarti kita menggunakan rumus ini, yaitu jumlah N suku pertama sama dengan suku pertama dalam kurung 1 dikurang rasio pangkat N atau rasio pangkat banyaknya suku tutup kurung dibagi 1 dikurang rasio. Nah, terus bagaimana rumus yang kedua? Rumus yang kedua itu jika kita mencari nanti rasionya lebih besar dari 1. Berarti kalau lebih besar, ini lebih besar dari 1, berarti rasionya itu berarti kan 2, 3, terus berapa lagi? 5, pokoknya lebih besar dari 1. Jika R-nya lebih besar dari 1, maka kita menggunakan rumus ini, yaitu jumlah N suku pertama sama dengan A. Ini kan tadi awalnya kan 1 dikurang R pangkat N. Kalau misalkan lebih besar dari 1, tinggal dibalik. Ini kan 1 dulu, baru R. Kalau yang ini berarti R dulu atau rasio pangkat N baru dikurang 1. Baru dibagi rasio dikurang 1. Jadi tinggal dibalik aja. Kalau ini kan awalnya 1 dikurang R pangkat N, ya kan? Nah, kalau yang ini R lebih besar dari 1 atau rasionya lebih besar dari 1, tinggal dibalik deh. R pangkat N dikurang 1. Itu ya hafalinnya. Oke, sekarang kita akan membahas contoh soal nih. Di sini ada tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret geometri. Kalau misalkan ada kata jumlah suku pertama nih atau jumlah 10 suku pertama, berarti kita mencari deret geometri. Di sininya ada 10 ditambah 20 ditambah 40 ditambah 80. Berarti di sini kita diketahui dulu nih. Diketahui.
Oke, diketahuinya ada A atau suku pertama, kemudian ada R atau rasio, kemudian ada N, banyaknya suku. Nah, ingat, sama ini juga disebut dengan suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Nah, di mana U1 itu sama dengan A atau suku pertama. Berarti A di sini berapa? 10. Tulis 10. Nah, kemudian R itu atau rasio. Rasio itu berarti tadi cara mencarinya U2 dibagi U1. U2-nya berapa? 20. Tulis 20 dibagi U1-nya 10. 20 dibagi 10 berapa? Coret-coret. 2 dibagi 1, 2. N-nya berapa? Lihat. Banyak sukunya berapa? Jumlah 10. Suku pertama berarti banyak sukunya 10. Dari sini. Jumlah 10 berarti N-nya sama dengan 10. Nah, lihat di sini. Rasionya sama dengan 2. Berarti kita pakai rumus yang mana nih? Rumus yang A atau yang B? Berarti rasio sama dengan 2. Berarti rasio lebih besar dari 1. Berarti makanya rumus yang B. Karena rasionya itu lebih besar. Kan rasionya kan 2 ya. Berarti 2 itu lebih besar dari 1. Berarti menggunakan rumus yang ini nih. Nah, itu berarti Sn atau jumlah N suku pertama sama dengan A atau suku pertama dalam kurung R rasio pangkat N dikurang 1 dibagi rasio dikurang 1. Nah, tinggal kita masukin nih. Sini deh. Oke. A-nya berapa? Tadi kan kita tahu nih, A-nya 10. Tulis 10. Dalam kurung R-nya berapa rasionya? 2. Pangkat N. Nih. R pangkat N. N-nya berapa? 10. Berarti 2 pangkat 10. Nah, dikurang 1. Seperti rumus ya, nih dikurang 1. Dikurang 1. Dibagi R. Rasionya berapa nih? Rasionya 2. Dikurang 1. Maka sama dengan 10 dalam kurung 2 pangkat 10 berapa? Ingat ya. Nih, 2 pangkat 10 itu berarti 2-nya dikalikan Nah, 2 pangkat 10 itu berarti 2-nya dikalikan 2 kali 2 kali 2 sampai 10. Berarti ini disebut dengan 2 pangkat 10. Berarti 2 pangkat 10 itu berapa? 1024. Langsung aja ya. Dikurang 1. Berapa? Dibagi 2 dikurang 1 kan 1, tetap aja ya. Udah ngaruh satunya. Nah, sekarang berapa? Tulis 10-nya ini ya. Terus 1024 dikurang 1 berapa? Ini deh. Kembaliannya. 10-nya di sini ya. Nih, 10-nya turunin. Nah, 1024 dikurang 1 berapa? Berarti 1023. Gitu kan? Nah, berarti 10 dikali 1023 berapa? Kalau ada perkalian 10 atau 0, tinggal tambahin aja 0 ya berarti. Tulis 1 nih, 1 dikali 1023 kan tetap 1023 kan? Nah, tinggal tambahin deh 0-nya 1. Set, ya kan? Berarti tinggal kasih titik. Kalau memberi titik dari belakang 1, 2, 3 titik. Di sini titiknya. Berarti hasilnya 10.230 gitu ya. Paham ya?
Nah, karena di sini kamu lihat rasionya dulu, karena di sini rasionya lebih besar dari 1, berarti menggunakan yang ini. Kalau nanti misalkan ada contoh soal rasionya misalkan min 1, misalkan berarti kamu pakai rumus yang ini gitu ya.